Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Wahinur Habibah. Di video kali ini aku akan membahas tentang review artikel mengenai pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Nah, di video kali ini sangat penting untuk kita bahas. Yuk kita simak videonya. Oke, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang motivasi atau isu. Motivasi atau isu di dalam artikel ini yaitu ASEAN Free Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN, disertai dengan teknologi dan informasi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global semakin meningkat. Manajemen perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan dengan mengelola sumber daya dengan baik agar nilai return aset menilai dan memperhatikan keadaan lingkungan dari sosial sekitar. Berikutnya ada research gap. Yang pertama yaitu intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martin dan Lovers pada tahun 2016. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Menurut Kombe dan Suhardianto pada tahun 2017. Yang kedua yaitu knowledge management, merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalkan nilai dan kinerja perusahaan menurut Mudfuvelo, S dan Tech pada tahun 2017. Berikutnya, hasil yang berbeda merupakan knowledge tidak berpengaruh terhadap economic performance menurut William pada tahun 2018. Yang ketiga yaitu water accounting, memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik menurut Chris dan Burrit pada tahun 2016. Sebaliknya, menurut Cahaya pada tahun 2018 bahwa water accounting tidak berpengaruh terhadap potensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi. Berikutnya ada fenomena. Economic performance memberikan gambaran terhadap kondisi suatu perusahaan sebagai alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi perusahaan. Hal ini sangat penting agar perusahaan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan dengan harga saham, return saham sebagai bagian pengukuran economic performance. Di dalam artikel ini terdapat kritik, yaitu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tertulis tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pemahaman pribadi bagi pembaca untuk memahami konteks motivasi dalam penelitian ini. Research gap dalam penelitian ini telah dijelaskan secara eksplisit dan didukung dengan hasil penelitian sebelumnya serta perbandingan hasil penelitian. Fenomena belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Oke, selanjutnya yaitu artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu hidden value mengindikasi adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan menurut Febri pada tahun 2018. Yang kedua yaitu knowledge management, merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi pengetahuan dan pengalaman menurut Al-Hayy dan Al-Najjar pada tahun 2016. Yang ketiga yaitu water accounting, sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai menurut Chris dan Burrit pada tahun 2017. Dan yang keempat yaitu sumber daya harus dapat diketahui atau digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan.
menurut Fahru Rozi pada tahun 2014. Pada poin ini, terdapat kritik yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam memaparkan artikel-artikel yang menjadi referensi dan telah mengajarkan keterkaitan variabel dalam penelitian ini. Berikutnya ada kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Pembaruan penelitian ini salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu hidden value of intangible aset seperti human capital, inovasi, merek, brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Variabel selanjutnya, knowledge management, dengan mengkoordinasikan dengan 3 macam perspektif atau dimensi antara lain yaitu balance scorecard, Scandia Navigator, dan intangible asset monitor. Variabel yang terakhir yaitu water accounting mengenai pengelolaan pemakaian air efektif di perusahaan. Di dalam poin ini terdapat kritik, yaitu peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit. Di bagian pendahuluan mengenai kebaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja keterbaruan dalam perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Berikutnya ada perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah hidden value of intangible asset berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang ketiga, water accounting apakah berpengaruh terhadap economic performance? Pada poin ini terdapat kritik yaitu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah secara jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dipaparkan merupakan hasil penelitian reviewer. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hidden value of intangible asset terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Dan yang ketiga, untuk mengetahui water accounting terhadap economic performance. Pada poin ini terdapat kritik yaitu penulis telah menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Untuk tujuan dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membantu pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Oke, berikutnya yaitu ada kontribusi dari penelitian ini. Yang pertama, dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penelitian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Di dalam poin ini terdapat kritik yaitu penulis atau peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian tersebut. Berikutnya ada grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, stewardship theory menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Yang kedua, stakeholder theory. Stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para stakeholder. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut, atau menggunakan informasi tersebut, atau menggunakan informasi tersebut, menurut Wigan pada tahun 2004.
Yang ketiga yaitu legitimate theory, menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi menurut Wigan dan Ranking pada tahun 1996. Pada poin ini terdapat kritik, yaitu tidak ada kritik pada bagian ini karena peneliti telah menjelaskan 3 grand teori dan memaparkan dengan keterkaitannya dengan variabel dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya yaitu keterkaitan grand teori dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu stewardship theory. Hubungan antara economic performance dengan stewardship theory adalah adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tampak baik. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan individu atau tujuan pribadi, namun lebih kepada mencapai kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi atau economic performance perusahaan pada prinsipalnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Yang kedua, stakeholder theory mempunyai hubungan dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder theory, nilai tersembunyi dari aset tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepada kepentingan stakeholder itu sendiri. Value add dari nilai tersembunyi aset tidak terwujud dan knowledge management dapat mendorong nilai economic performance untuk kepentingan stakeholder serta meminimalkan kerugian yang mungkin akan muncul bagi pihak stakeholder. Berikutnya yaitu legitimate theory, mempunyai hubungan dengan water accounting, yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting yang menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan di perusahaan dengan pertimbangan bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan sistem manajemen lingkungannya memiliki economic performance yang baik pula karena perusahaan telah memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengenai fasilitas pengelolaan air limbah. Pada poin ini terdapat kritik, yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Oke, teman-teman, di sini ada gambar kerangka konseptual. Oke. Di dalam kerangka konseptual ini memiliki kritik, yaitu peneliti belum menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitiannya. Gambar kerangka konseptual didapatkan dari penjelasan masing-masing hipotesis, variabel independen dan variabel dependen. Seharusnya kerangka konseptual dalam penyebaran variabel digambarkan dengan jelas, karena dari penggambaran kerangka konseptual ini akan mempermudah pemahaman penyebaran variabel dependen dan independen. Oke, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu H1, Hidden Value of Intangible Asset Value atau INTAV berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua yaitu H2, Knowledge Management berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan yang ketiga yaitu H3, Water Accounting berpengaruh positif terhadap economic performance. Di dalam poin ini tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan hipotesis dengan baik. Oke, berikutnya yaitu metode penelitian yang digunakan.
Yang pertama yaitu rancangan penelitian, analisis regresi data panel. Di dalam poin ini, peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Yang kedua yaitu definisi operasional variabel. Terdapat variabel dependen yang pertama yaitu economic performance dengan rumus ECP sama dengan buka kurung PI dikurang PO tutup kurung ditambah div dibagi PO dikurang MERI. Yang kedua knowledge management dengan rumus disclosure level sama dengan jumlah disclosure yang dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum. Yang ketiga, water accounting sama dengan LN, yaitu nominal pengungkapan air dengan satuan meter kubik per ton. Oke, berikutnya yaitu ada variabel independen. Yang pertama yaitu hidden value of intangible asset dengan rumus INTAS sama dengan CMV dikurang BVNA. CMV adalah jumlah saham beredar dikali harga saham penutupan akhir tahun. Sedangkan BVNA yaitu sama dengan total aset dikurang total kewajiban. Di dalam poin ini terdapat kritik yaitu peneliti sudah menyampaikan definisi operasional secara jelas dalam penelitian ini. Berikutnya ada teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purpose sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian mencakup data tahun 2014 sampai 2018. Di dalam poin ini terdapat kritik yaitu peneliti telah menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit dan memaparkan kriteria pengambilan penelitian dengan menggambarkan kriteria penarikan sampel. Berikutnya ada unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih 9 perusahaan sebagai sampel. Periode penelitian mencakup 5 tahun dengan 30 data observasi. Di dalam poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Berikutnya ada jenis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Pada poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Berikutnya ada uji kelayakan model. Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, mulai dari pemilihan model regresi, uji kelayakan model, uji asumsi, dan hipotesis. Berikutnya ada metode analisis data, yaitu uji berpasangan dua model, diantaranya yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Di dalam poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji analisis data. Oke, selanjutnya ada kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dalam penelitian. Yang pertama yaitu kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hidden value of intangible asset value, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Penelitian ini menggunakan 9 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel. Menggunakan regresi data panel.
maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H1 terbukti diterima bahwa variable value of intangible asset memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang memiliki probabilitas signifikasi lebih kecil dari 0,05 dan t statistik yaitu 3,31982 lebih besar dari t-table yaitu 2,0195 dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan memiliki nilai hidden value of intangible asset yang tinggi sebagai nilai tambah perusahaan, maka dapat meningkatkan nilai economic performance. Yang kedua, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variable knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis T yang memiliki probabilitas signifikasi lebih kecil dari 0,5 dan T statistik 2,280 lebih besar dari T-table yaitu 2,0195 dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan memiliki knowledge management yang baik, kegiatan operasional perusahaan dapat meningkatkan nilai economic performance. Selanjutnya yaitu hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikansi terhadap economic performance. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis T yang memiliki probabilitas signifikasi lebih kecil dari 0,05 dan T statistik yaitu 2,78211 lebih besar dari T-table 2,01995 dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan mengungkapkan pengukuran water accounting, perusahaan telah mematuhi norma yang berlaku di masyarakat atas pengungkapan terhadap lingkungan, sehingga kredibilitas perusahaan di mata masyarakat tinggi dan dapat meningkatkan nilai economic performance. Di dalam poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan kesimpulan hasil dari pengujian variabel di awal dan dilanjut dengan penjelasan hasil pengujiannya. Yang selanjutnya ada keterbatasan, yaitu terdapat kritik peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dari penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasannya dari penelitian ini, menjelaskan keterbatasannya sebagai saran untuk penelitian berikutnya. Seperti yang pertama, periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 4 tahunan pengamatan. Yang kedua, terhadap beberapa perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan berkelanjutan, sehingga mengakibatkan sampel perusahaan kecil. Dan yang ketiga, ada implikasi, yaitu terdapat kritik peneliti tidak menjelaskan implikasi dari penelitian ini. Yang dilakukannya seharusnya peneliti menjelaskan sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder. Oke teman-teman, sekian penjelasan review artikel analisis kritis dan novelty dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.